Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, kita lanjut kisah suri tauladan dari Syekh Jangkung. Seperti di bahasan sebelumnya, dikisahkan. Karena jengkel dengan kelakuan Saridin, akhirnya Sunan Kudus murka dan dikejarnya Saridin untuk diberikan hukuman setimpal. Tetapi Saridin berlari dan terus berlari hingga sampailah di suatu sungai dan menceburkan dirinya. Ketika Sunan Kudus sampai di tempat itu, Saridin naik ke darat dan melarikan diri dengan meninggalkan bau busuk, bacin bahasa Jawa, dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Desa Bacin. Saridin terus berlari ke arah barat. Ketika Sunan Kudus sampai di suatu tempat, Sunan Kudus beserta para pengawalnya menginjak-injak pekarangan yang baru dibuat dan rusak, maka tempat itu kemudian disebut Desa Karanganyar dari perkataan pekarangan yang baru dibuat. Kemudian Sunan Kudus terus mengejar Saridin ke arah selatan. Saridin berlari terus dan sampai di suatu tanggul dan di situ beliau beristirahat. Di tanggul itu Saridin dengan iseng mendatangkan angin ke arah Sunan Kudus, tetapi dapat ditahan oleh Sunan Kudus, hanya pengikutnya yang terkena angin sehingga banyak yang berjatuhan. Maka tempat tersebut diberi nama Tanggul Angin. Saridin terus berlari dan berlari, akhirnya sampai di suatu tempat ia bersembunyi dan naik di atas pohon cangkring yang tinggi. Tiada berapa lama Sunan Kudus datang, dan Saridin melihat kedatangannya, terus meloncat turun dan melarikan diri. Kemudian tempat itu diberi nama Desa Cangkring, yang diambil dari nama pohon cangkring tersebut. Saridin masih juga berlari dan tak akan mau menyerah ataupun menghentikan larinya. Jarak antara Saridin dan yang mengejarnya semakin jauh. Sampai di sebuah pasar Saridin langsung masuk. Melihat kelakuan Saridin seperti kurang sehat akalnya, orang-orang di pasar menjadi bubar. Orang yang sedang berjualan mengemasi barang dagangannya dan orang yang sedang berbelanja terus saja lari menjauhi Saridin. Sementara itu, Sunan Kudus dan pengikutnya telah sampai di pasar itu. Melihat orang berlari-lari itu, Sunan Kudus bertanya kepada seorang di antaranya. Orang yang ditanyakannya menjawab bahwa di pasar itu telah kedatangan seorang yang berperawakan tinggi, masih muda tetapi badannya penuh dengan kotoran manusia. Mendengar penuturan itu, Sunan Kudus pun tahu bahwa orang yang dimaksudkan adalah Saridin. Berkatalah Sunan Kudus, bahwa karena orang-orang yang di pasar itu menjadi bubar, maka tempat tersebut dinamakan Pasar Bubar. Demikianlah alur pelarian Saridin yang dijadikan legenda terbentuknya nama Desa Dipati. Tokoh ini dikenal masyarakat sebagai seorang wali yang memiliki keluguan tiada taraf. Beliau memang rakyat biasa yang polos, tapi justru karena kepolosannya membuat menguasai ilmu hakikat. Sunan Kalijaga, wali keramat inilah yang mengajarkan Saridin ilmu hakikat. Makanya kemudian Saridin mengamalkan beberapa wejangan sufistik dari Sunan Bonang yang beliau dapatkan dari Sunan Kalijaga. Saudaraku semua, pembahasan selanjutnya di bagian kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.